Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajalan wa ajalun musamman indah tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada kita, menyempurnakan nikmat-nikmat kita yang sangat luar biasa pada hari ini dalam negara yang aman, bangun dalam rumah kita, dan kita bisa makan dengan nyaman tanpa mengkhawatirkan apa yang akan kita makan hari ini. Kemudian salawat dan salam kita curahkan, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah pilih, bukan hanya sekedar Allah pilih, Allah berikan kelebihan, Allah berikan keutamaan dari manusia-manusia yang lain, yang telah Allah sempurnakan fisiknya, yang telah Allah sempurnakan sifatnya, yang telah Allah sempurnakan nasabnya, adabnya, akhlaknya, sehingga Allah pilih sebagai orang yang menyampaikan risalah Islam untuk menutup tugas para rasul sebelumnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama di sisi Allah hanyalah satu, yaitu Islam. Ini adalah agama sejak Nabi Adam alaihissalam, dan agama pada zaman beliau adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Baru setelah beliau memiliki keturunan, agama menjadi hubungan antara manusia, sesama manusia. Dan ini terus Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya. Menurut salah satu hadis Nabi SAW, walaupun ini diperselisihkan tentang kekuatannya, ada lebih dari 125.000 Nabi yang diutus, dan lebih dari 300 diantaranya adalah para Rasul. Ya, seluruhnya mendakwahkan hal yang sama, yaitu at-tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikannya dengan suatu apapun.
Karena itu sangat pantas bagi kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam bulan yang mulai ini, bulan Rajab. Hari ini tanggal 9 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2024. Sudah bertambah lagi umur kita, tinggal beberapa bulan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perantara rasa syukur kita banyak mengucapkan alhamdulillah, kita banyak beramal soleh, kita mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Semoga Allah bisa mempertemukan kita sekali lagi ke bulan pilihan Allah, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga pada bulan tersebut Allah panjangkan usia kita sampai kita bisa bertemu dengan malam-malam pilihan Allah, yaitu malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa mendapatkan dari 10 malam terakhir itu satu lagi malam yang Allah utamakan di antara malam-malam lainnya, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Marilah kita mulai kajian kita tentang surat At-Taubah ayat 36. Sebelum saya membahas surat At-Taubah ayat 36 ini, kita perlu mengetahui terutama 2 ayat sebelumnya. Ya, karena 2 ayat sebelumnya ini berbicara tentang ahli kitab. Saya baca secara ringkas saja. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari al-ahbar, yaitu petinggi-petinggi dari agama Yahudi, war-ruhban. Ruhban rahib, ini petinggi dari agama Nasrani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta manusia secara batil, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Bagaimana kita lihat bahwasanya agama Yahudi, kata Yahudi, Musa alaihissalam, ya, dengan kitab Tauratnya, perlu saya garis bawahi bahwasanya perjanjian lama yang ada di agama Kristen saat ini bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Injil, bukanlah Injil, mereka nggak bilang Injil, mereka mengatakan perjanjian baru. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan Alkitab. Alkitab ini terjemahan dari bahasa mereka sendiri, Gospel. Bible, Gospel sendiri atau Bible sendiri itu artinya adalah buku-buku. Kata jamak buku-buku, karena memang kitab mereka Gospel, buku-buku ini menghimpun banyak-banyak buku. Ada Injil Markus, ada Injil Markus, Matius, ada Lukas, ada Injil John. Jadi buku-buku, bukan Injil. Mereka sendiri, orang Kristen sendiri tidak menyebut kitab mereka yang ada saat ini sebagai Injil, tapi sebagai Gospel atau buku-buku. Kita lihat bagaimana para ahbar ini memalingkan manusia dari agama Allah. Jadi ulama-ulama mereka sendiri, robi mereka sendiri, robi itu adalah dari Yahudi yang memalingkan manusia dari jalan Allah dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, waruhban dan rohib petinggi-petinggi dari orang-orang Kristen. Dan sebelumnya agama Yahudi, Nabi Musa alaihissalam dalam perjanjian lama, termasuk di dalam Talmud, itu tidak pernah mengajak seseorang ke agama Yahudi. Bahkan Yahudi adalah disandarkan kepada salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yahuda. Ya, jadi bukan Nabi Musa tidak pernah, bahkan di dalam perjanjian lama saat ini, walaupun kita tidak mengakui sebagai Taurat, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada agama Yahudi. Sama dengan agama Kristen. Kristen disandarkan dari kata Kris. Kris ini diambil dari kata Aramaik yang di dalam bahasa Arab disebut Al-Masih, artinya yang ditentukan atau yang mendapatkan tugas khusus. Jadi, dan sama, bahkan di dalam perjanjian baru, Nabi Isa alaihissalam, atau yang menurut mereka adalah Yesus, tidak pernah mengajak kepada agama Kristen. Semuanya sama, Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam berkata bahwasanya mengingatkan Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Kemudian di sini ada la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka
memakan harta manusia secara batil. Kemudian saya lanjutkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mengumpulkan, menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan kemudian sama juga dilarang di dalam agama kita. Karena itu kita mengenal adalah ada zakat mal. Zakat mal ini supaya kita terhindar dari azab yang pedih. Kemudian yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu harta-harta mereka di neraka jahanam akan dipanaskan. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian disetrika setelah emas dan perak itu dipanaskan, dicairkan, kemudian disetrika di jibahuhum, yaitu di dahi, wa junubuhum, dan di lambung. Di dahi dan di lambung maksudnya di atas mereka, wa zuhuruhum, dan di bagian belakang mereka. Jadi disetrika di bagian depan dan di bagian belakang. Sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang dulu kalian timbun bagi diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum ta'rizun. Rasakanlah apa yang telah kalian timbun. Ini walaupun dua ayat ini berkaitan dengan ahli kitab, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka peringatannya juga sama dengan kita. Jangan sampai kita menimbun harta. Ya, sampai hartanya punya tanah di sana, punya tanah di sini. Ini saya nggak menyinggung siapapun ya. Ini secara umum saja. Yang punya tanahnya di sana dan tanahnya di sini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan semua yang kita punya di dunia ini setelah kita mati nggak ada yang kita bawa. Harta, mau dia punya gunung, mau dia punya simpanan emas, mau dia punya pabrik mobil, setelah kita meninggal nggak ada yang kita bawa. Sampai rumah kita, kalau sudah kita punya rumah SHM atas nama kita sendiri, ya setelah kita meninggal apa yang terjadi? Dijual rumahnya, dibagikan hartanya, dan nanti SHM-nya pun berubah. Jadi harta kita di sini adalah harta titipan dan wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya, dan ini adalah pelajaran bab tersendiri. Karena itu saya ingatkan kepada jamaah rahimani wa rahimakumullah, belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Wajib setiap kita untuk mempelajari ilmu agama. Adapun ilmu dunia, saya tidak mengecilkan ilmu dunia, karena dengan itu kita bisa makmur, kita bisa sukses, bahkan kita bisa berjaya di dunia. Dan Allah memang memerintahkan kita untuk sukses dan berjaya di dunia dan di akhirat, bukan hanya di akhirat saja. Tapi ilmu dunia adalah pilihan. Kita bisa pilih salah satu, dua, atau tiga yang kita perdalam dan kita kuasai secara khusus. Adapun ilmu agama, maka kita tetap harus wajib mempelajarinya. Jadi ayat 34 dan 35 kita kembali lagi membicarakan tentang orang-orang ahli kitab. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan dari bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yang kalau dalam terjemahan resmi MUI adalah Lauf Mahfuz. Ditambahkan Lauf Mahfuz. Ya, yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan langit, as-samawat ini bentuk jamak, langit, ya, wal ardo, dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang hurum, yang disucikan atau dihormati. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, itulah syariat yang lurus, itulah ketetapan yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ya, kalau terjemahan, sekali lagi terjemahan resmi dari MUI, maksud bulan-bulan tersebut diberikan tanda kurung, yaitu 4 bulan itu, 4 bulan hurum. Kemudian waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara kafah, secara semuanya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahui bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini juga teguran untuk ahli kitab. Mengapa? Karena kita lihat pada hari ini kalender yang lebih terkenal, kalender berdasarkan matahari,
Masehi atau kalender berdasarkan bulan Hijriah? Berdasarkan Masehi, berdasarkan bulan. Dari mana terkenalnya kalender matahari ini? Dari ahli kitab, dari orang-orang Romawi. Sejarahnya panjang ya, bagaimana orang-orang Romawi mengadopsi agama Bani Israel, agama orang Yahudi menjadi agama mereka. Kemudian mereka masih punya bulan-bulan dan perhitungan mereka sendiri. Ya, sampai saat ini pun kita mengetahui bahwasanya Oktober misalnya itu sebenarnya bukan bulan ke-10 tapi bulan ke-8. Ya, mereka tambahkan sendiri, mereka peraturkan sendiri sampai 12 bulan. Bulan Masehi yang sekarang ini adalah perbuatan dari orang-orang ahli kitab yang dipopulerkan oleh orang-orang Romawi, kemudian diadaptasi oleh orang-orang Eropa, dan kita saksikan, kita mengetahui sejarah orang Eropa melakukan penjajahan selama sekian ratus tahun, yaitu baru yang secara resmi ya di atas kertas berakhir setelah Perang Dunia Kedua. Namun pada hari ini masih berlangsung ada penjajahan. Sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina saat ini mereka masih dijajah. Semoga Allah membebaskan bumi Palestina sesuai dengan hikmahnya. Kapan waktunya Allah yang tentukan, siapa yang membebaskannya adalah orang-orang pilihan Allah sendiri. Di sini saya bukan katakan nggak boleh pakai tanggalan Masehi ya, atau tanggalan Masehi tidak diakui di dalam Islam. Itu nanti ada pembahasan. Tapi secara ringkas iya, boleh memakai tanggalan matahari untuk hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Adapun yang berkaitan dengan ibadah, mulai dari kita ketahui bahwasanya berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah berkaitan dengan bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Qamariyah, termasuk juga naik haji, termasuk juga puasa Ayyamul Bid, puasa pada hari-hari putih atau tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Ini semuanya adalah bulan-bulan Qamariyah yang berkaitan dengan ibadah kita adalah berdasarkan perhitungan Qamariyah atau perhitungan bulan, perhitungan Hijriah yang kita kenal. Ada hikmah-hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhitungan bulan bukan perhitungan matahari sebagai dasar kita beribadah. Sebelumnya perlu saya tekankan di sini bahwasanya mengapa kita menggunakan perhitungan Qamariyah? Jawabannya yang pertama dan paling pertama tidak boleh kita rubah adalah karena ini adalah perintah ketentuan Allah, bukan sebab yang lain. Ini yang pertama kalau kita ditanya, mengapa kita menggunakan bulan Qamariyah? Yaitu karena ini adalah ketentuan Allah. Dan dari setiap perintah, dari setiap ketentuan Allah, bisa jadi ada yang kita tidak tahu hikmahnya. Ya, saya tekankan di sini karena ada ada jenis orang yang merasa bahwasanya setiap perintah, setiap larangan di dalam Islam harus ada hikmahnya. Jadi bahkan dia tidak mau mengakui ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, ini larangan Allah, ini larangan Rasulullah, kecuali dia setelah mengetahui ada hikmah di balik larangan-larangan tersebut. Orang yang jenis seperti ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dia tidak patuh kepada Allah, dia tidak patuh kepada Rasulnya. Pada hakikatnya orang yang jenis seperti ini dia patuh kepada akalnya. Kenapa? Karena dia hanya nurut perintah Allah dan larangan Allah, perintah Allah dan perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah kalau setelah dia masuk ke akalnya. Jadi orang yang hanya mau beribadah setelah mengetahui hikmah dari perintah dan larangan itu sejatinya adalah orang-orang yang menuhankan akal mereka sendiri. Sedangkan kita tidak, sebagai umat Islam kita berkata sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Adapun kita tahu hikmah atau tidak ini urusan belakang. Kalau kita tahu alhamdulillah, kalau kita tidak mengetahui ya sudah, kita tetap taat dan patuh kepada perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lagi. Jadi ayat ini adalah singgungan kepada ahli kitab karena mereka berubah seharusnya dengan perhitungan bulan, bukan dengan perhitungan matahari. Kemudian dari beberapa hikmah, yaitu misalnya bulan Ramadan yang terus bergeser. Tahun kemarin mulai bulan, 2 tahun sebelumnya mulai bulan April, 2 tahun sebelumnya mulai bulan Mei, kemudian maju. Ini ada hikmahnya. Karena kita tahu bahwasanya peredaran bumi, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi di belahan bumi utara dan bumi timur,
itu mengikuti perhitungan matahari, ya. Jadi kalau misalnya menggunakan bulan perhitungan matahari ditetapkan pada bulan, pas bulan itu musim panas di sebagian belahan dunia, jadi dia akan merasakan bahwasanya puasanya berat terus, ya. Sebaliknya kalau pas ditetapkan pas di bagian bumi yang malamnya lebih panjang, wah dia kurang merasakan efek dari puasanya cuma sebentar. Tapi dengan bergeser, nanti orang yang tinggal di belahan bumi utara akan merasakan kapan mereka puasanya panjang, kapan mereka puasanya pendek. Sama yang di belahan bumi selatan, kapan mereka puasanya panjang, kapan mereka puasanya pendek. Dan kita alhamdulillah di Indonesia puasanya tetap sama, ya, karena perhitungannya kita berada di tengah-tengah, alhamdulillah. Sama juga dengan musim haji misalnya. Kalau musim haji menggunakan perhitungan Masehi, pas kena musim panas, ya sudah, pas musim panas saja kita naik haji, ya. Ada pas kena musim dingin, ya udah pas musim dingin aja kita naik haji, ya. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menggunakan perhitungan Qamariyah, maka letak kita melaksanakan musim haji, musimnya berubah-ubah. Terkadang musim panas, terkadang musim dingin, dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke ayat. Inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya kata inna ini adalah penekanan. Jadi saat ada kata inna di sini Allah ingin memberikan penegasan. Allah ingin menunjukkan setelahnya adalah penting. Iddatasy syuhuri. Iddah bilangan, ya. Maksudnya adalah yang dihitung. Sungguhnya bilangan bulan yang dihitung, karena kita menghitung bilangan dari Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Awil, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, kemudian Rajab kita sekarang, kemudian setelah itu ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, kemudian kembali lagi kita ke bulan Muharram. Jadi kita menghitung bulan-bulan ini, jadi sebulan itu sesuatu yang dihitung. Sama juga dengan perhitungan matahari, ya, dia mulai jadi Januari sampai Desember, kemudian kembali lagi kita menghitung. Jadi iddah di sini adalah yang dihitung. Indallahi, di sisi Allah adalah 12 bulan. Di sini kita saksikan, setahu saya pribadi, bahwasanya kalender yang pernah dikenal oleh umat manusia itu 12 bulan. Mungkin ada yang perhitungannya 13 bulan atau 11 bulan, saya nggak tahu, ya. Tapi perhitungan yang dikenal, yang pernah dikenal oleh manusia, entah itu tahun Cina, entah itu dia tahun Yahudi, mereka punya perhitungan tahun sendiri, itu terdiri dari 12 bulan. Jadi maksudnya di sini perhitungan apapun, matahari ataupun bulan yang kita pakai, tetap jumlahnya adalah 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang ditulis atau sesuatu yang ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan atas kalian, maksudnya ditetapkan atas kalian kewajiban untuk berpuasa. Dan kedua arti ini sangat berkaitan. Sesuatu yang sudah ditetapkan, yang sudah diputuskan, biasanya akan ditulis. Kemudian pada ayat ini fi kitabillah maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Ini berdasarkan, kalau di dalam terjemahan Al-Qur'an resmi ini dalam tanda kurung. Di sini saya menunjukkan mengapa terjemahan Al-Qur'an diberikan tanda kurung dan diberikan Lauhul Mahfuz. Jadi jamaah rahimahumullah, saat kita membaca terjemahan Al-Qur'an, terutama terjemahan MUI, mereka tidak asal menerjemahkan saja. Setiap tanda kurung yang mereka berikan itu ada alasannya, baik itu berdasarkan konteks ayat atau dia berdasarkan ayat atau hadis Nabi yang lain. Jadi majelis ulama kita saat menerjemahkan Al-Quran ini betul-betul berhati-hati, ya. Mengapa disebut Lauh Mahfuz? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menulis maqadir,
ketentuan-ketentuan al-khalaiq, seluruh makhluk semuanya. Semua jenis makhluk Allah telah tentukan, telah tetapkan qabla ayakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsina alf sanah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata tahun di sini bisa berarti tahun yang kita kenal. Terdiri dari 365 hari kalau bilangan Masehi, atau 354 atau 355 hari jika kita mengenal dengan tanggal bulan, tanggal Hijriah. Atau bisa tahun yang lain, tahun yang kita nggak tahu, ya, perhitungannya bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau bersabda, wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah berada di atas al-ma. Al-ma ini kalau diterjemahkan air. Baik, untuk al-arsy kita kesampingkan dulu karena di sini ada pembahasan yang khusus, hadisnya yang panjang. Di sini saya ingin tegaskan jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Allah telah menulis ketetapan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Sifatnya alimun hakimun. Maha mengetahui, maha berilmu dan maha bijaksana. Kalau saya gambarkan misalnya botol ini adalah masa lalu, laptop ini masa saat ini, pengeras suara ini adalah masa depan. Ya. Ini gambaran saja untuk mempermudah kita paham, ya. Kalau kita letakkan cerminnya di bawah, yang kelihatan hanya laptop. Kita angkat cerminnya sedikit, seluruh laptop kelihatan. Semakin tinggi cermin tersebut kita angkat, maka botol dan pengeras suara ini pun akan semakin kelihatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian dan kemahailmuannya dan kemahabijaksanaannya, bagi Allah tidak ada konsep masa lalu ataupun masa sekarang ataupun masa depan. Jelas? Konsep waktu ini adalah konsep untuk makhluk, bukan untuk manusia. Konsep untuk makhluk, bukan konsep untuk Tuhan, bukan konsep untuk Allah. Jadi dan Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap pilihan kita, apa yang akan kita lakukan bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wajar karena Allah Maha mengetahui. Jadi Allah di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan makhluk yang paling pertama diciptakan setelah arsy, ya. Setelah arsy kemudian ada lagi yang lain. Saya lupa yang setelah arsy ini ada satu makhluk, kemudian baru al-qalam. Kemudian Allah berfirman kepada kolam tersebut, "Uktub, tulislah." Maka kolam tersebut, pena tersebut pun bertanya, "Mada aktub? Apa yang aku tulis ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maqadiru kulli syai'in hatta taqumas saah." Ketentuan segala sesuatu sampai didirikan atau sampai terjadinya kiamat. Jadi di sini perlu saya garis bawahi bahwasanya Allah menulis ini karena Allah mengetahui pilihan kita. Ya. Bukan karena Allah menulis, bukan karena Allah telah menetapkan takdir, kita terpaksa mengikuti takdir tersebut. Ya, jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak terpaksa mengikuti takdir, tapi karena Allah sudah mengetahui pilihan kita, Allah menuliskan ketetapan segala sesuatu tersebut di Lauhul Mahfuz. Dan pada hari kiamat kita semua akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi tidak bisa orang mengatakan, itu kan sudah Allah takdirkan, berarti Allah yang salah karena menakdirkan saya berbuat jahat. Bukan karena Allah menakdirkan kita melakukan hal tersebut, bukan. Tapi karena Allah tahu kita akan melakukan hal tersebut, maka Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Ya, semoga ini jelas. Karena ini adalah salah satu penting supaya kita tidak merasa, wah kenapa begini, mengapa begitu. Tapi ini adalah semua berasal dari ketentuan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang haram. Haram ini dalam bahasa Arab pengertiannya ada beberapa macam. Ya, di sini saya sebutkan 3 hal. Yang pertama yang dilarang. Ya, sesuatu yang dilarang itu haram, ya. Kemudian sesuatu yang disakralkan atau sesuatu yang diagungkan,
Ya. Karena kalau pada benda atau tempat yang diagungkan, kita akan ada beberapa larangan. Misalnya mushaf Al-Quran. Oh, mushaf Al-Quran kita tidak boleh meletakkannya di lantai. Ya. Kita tidak boleh meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Ini ada mushaf Al-Quran, kita letakkan sesuatu di atas itu nggak boleh. Jadi kalau sesuatu yang kita sakralkan, kita agungkan, kita hormati, akan ada beberapa larangan yang di sekitar hal tersebut. Ya. Termasuk juga masjid. Ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di masjid. Ya. Demikian itulah hal yang disakralkan. Termasuk juga Masjidil Haram, masjid yang disakralkan, yang diagungkan. Ya, karena di sana kalau orang berbuat dosa di Masjidil Haram akan dilipat gandakan dosanya. Dan secara ringkas rahimahullah, alasan 4 bulan ini dinamakan bulan haram salah satunya adalah karena berbuat dosa di bulan-bulan ini dosanya dilipat gandakan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau ada orang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, ya, ada pembunuhan secara tidak sengaja, itu dendanya 100 ekor unta. Kalau dia lakukan di salah satu bulan hurum, maka diatnya dilipat gandakan. Jadi 200 ekor unta. Saking dihormatinya bulan-bulan hurum ini. Bulan-bulan yang dihormati, 4 bulan ini. Kemudian 4 bulan ini apa aja sih? 4 bulan ini Rasulullah SAW jelaskan pada haji wada, pada haji pertama dan terakhir beliau. Hadisnya panjang. Di sini saya hanya mengutip sebagian dari hadis tersebut. Hadis riwayat Bukhari dari riwayat Imam Muslim. Riwayat Bukhari nomor 4406 dan riwayat Muslim nomor 1679. Beliau bersabda dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yauma khalaqas samawati wal ard." Sungguh zaman telah berputar sebagaimana keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi, artinya tidak berubah. As-sanatu 12 syahran. Bulan ada 12 jumlahnya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan, yang dihormati. Thalathatun mutawaliyat, 3 secara berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajabu Mudhar, dan Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadal Ukhra, Jumadal Akhir, dan di antara Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya membahas hadis ini lebih lanjut, sebagian ulama dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya kebiasaan orang Arab salah satunya adalah merubah ketentuan Allah. Kita tahu bahwasanya naik haji harus pada bulan Zulhijjah. Ibadah hajinya sendiri ada di tanggal mulai dari tanggal 8, 9, 10 dan diakhiri dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi orang Arab sebelum kedatangan Rasulullah, mereka merubah ini. Jadi salah satu yang mereka rubah adalah mereka naik haji pada bulan yang mereka inginkan. Ya, naik haji pada bulan yang mereka inginkan. Dan berdasarkan hadis ini, para ulama ahli tafsir dan ahli fikih berpendapat setelah haji wada, berdasarkan hadis ini, sudah kesalahan orang Arab yang terdahulu itu sudah tidak boleh dilakukan lagi. Dikembalikan menjadi syariat Islam sebagaimana dulu Nabi Ibrahim melakukan atau mendirikan, menunaikan ibadah haji yaitu pada bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, dulu waktu saya setingkat SMA, ya tahun 2005, 2006, 2007, pernah heboh, ada orang bilang sudah terlalu banyak yang naik haji. Bagaimana sekarang kita naik haji bukan pada tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu 3 bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya.
Jadi kita bagi aja, ada yang haji bulan Dzulqa'dah, ada yang haji bulan Zulhijjah, ada yang haji bulan Muharram. Ya wal'iyadzubillah. Jadi pendapat dia ini, pendapat orang tersebut, karena kejadiannya sudah lama, saya sudah lupa siapa yang mengucapkannya, dan saya teringat hanya waktu membuat materi ini. Jadi pendapat itu sudah ditolak oleh Rasulullah SAW. Pendapatnya itu sudah dilakukan oleh orang Arab sebelum kedatangan Rasulullah SAW, dan sudah dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Naik haji tetap wajib pada tanggal-tanggal dan bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari penciptaan langit dan bumi. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya 12 bulan sesuai dengan ketentuan Allah, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang diharamkan. Kalau kita tarik lagi sejarahnya tentang bulan-bulan yang diharamkan ini berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji berkaitan dengan sebuah bangunan, yaitu adalah Ka'bah. Dan Ka'bah ini adalah bangunan pertama yang dibangun di muka bumi sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam. Yang membangunnya adalah para malaikat, kemudian hancur setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam, dan dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ke-12 bulan dan ke-4 bulan hurum ini sangat terkait dengan rumah Allah, Baitullah, ya, Mekah ini. Dan juga di sini kita saksikan bulan-bulan haram berkaitan dengan ibadah manasik haji. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada bulan Dzulhijjah. Kita bahas dulu bulan Dzulqa'dah. Kata Dzulqa'dah, al-Qa'dah itu artinya duduk. Dzulqa'dah adalah bulan duduk. Mengapa disebut bulan duduk? Karena orang Arab tidak berperang pada bulan tersebut. Dzulhijjah artinya yang memiliki haji, karena di situ adalah ibadah haji. Kemudian Al-Muharram secara bahasa dia berarti yang diharamkan, karena bulan tersebut diharamkan berperang. Keharaman 3 bulan ini untuk berperang itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam berkaitan dengan ibadah haji. Kalau hari ini kita haji naik pesawat 17 jam, 18 jam sampai ke Saudi Arabia. Ya, sejauh apapun dari Saudi Arabia, dari Mekah, dari kota Mekah, orang dengan pesawat bisa sampai dalam hitungan beberapa jam, tidak sampai hari. Tapi pada zaman dahulu, orang butuh perjalanan sampai beberapa bulan, sampai beberapa minggu, bahkan sampai sebulan untuk sampai ke tanah haram. Ya, karena itu 3 bulan ini diharamkan. Dzulqa'dah diharamkan berperang, karena saat itu orang-orang berjalan menuju Mekah. Zulhijjah diharamkan karena itu adalah saat menjalankan ibadah haji. Dan Al-Muharram diharamkan karena itu adalah saat orang-orang pulang ke tempat-tempat mereka setelah menunaikan ibadah haji. Kalau ada pertanyaan, kenapa diharamkan berperang? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena salah satu pendapatan orang-orang Arab di tanah gurun yang pada zaman itu tidak ada apa-apa adalah peperangan, ya. Dan bukan hanya orang Arab, orang Eropa berperang, orang Babilonia, orang Persia berperang, orang Romawi dengan negara Furs, negara Persia juga berperang satu sama lain. Jadi peperangan adalah hal yang lumrah. Peperangan baru jadi hal yang aneh, yang jarang itu setelah Perang Dunia Kedua. Ya, sebelum itu, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, masih lumrah terjadi peperangan itu di berbagai macam belahan dunia. Jadi di sini adalah diharamkan berperang, salah satunya diharamkan berperang untuk membuat orang yang ingin ibadah haji itu merasa aman. Adapun Rajab Mudhar, jadi Rajab Mudhar ini adalah sebuah suku Arab yang dia itu berpegang teguh kepada keharaman 3 bulan ini. Ya. Karena nanti di ayat ke-37 saya jelaskan secara ringkas, orang-orang Arab itu sering mindah-mindahin bulan. Sekarang sudah Dzulqa'dah, seharusnya nggak boleh berperang. Ya udah kita tunda aja nanti ke bulan Safar misalnya. Jadi mereka tetap berperang di bulan Dzulqa'dah. Jadi mereka mindah-mindahin bulan-bulan haram sesuai dengan
hawa nafsu mereka. Adapun suku Mudhar ini dia berpegang teguh kepada keharaman bulan Rajab, ya. Sehingga bulan Rajab ini pun disebut Rajab Mudhar. Itu satu. Dua, dulu ada satu bulan lagi yang dinamakan Rajab, disebut Rajab Al-Muharram. Nah, Rajab Al-Muharram ini adalah bulan Ramadan yang kita kenal pada hari ini. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi baina Jumada wa Sya'ban," yaitu Rajab Mudhar yang diantara dia Jumadal akhir sama Sya'ban. Jadi agar orang tidak bingung bahwasanya Rajab yang dimaksud bukan Rajab Al-Muharram atau bulan Ramadan. Kata Rajab sendiri adalah dari kata rujub yang artinya adalah pengagungan, pengutamaan atau pemuliaan. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang diutamakan dan bulan yang dimuliakan. Kenapa diharamkan berperang pada bulan Rajab? Jadi orang-orang yang mau umroh atau mau sekedar ziarah Mekah, dia bisa safar dengan aman. Jadi 4 bulan ini kaitannya sangat erat dengan ibadah haji, dengan Baitullah. Dan Baitullah sudah diciptakan, Ka'bah sudah diciptakan, sudah dibangun, adalah bangunan pertama kali yang ada di muka bumi. Kemudian kita lanjutkan. Dzalika dinul qayyim, ini adalah syariat yang lurus, patuh kepada perintah Allah yang telah menetapkan bulan-bulan haram. Maka kita juga wajib untuk mengikutinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara makhluk-makhluknya para malaikat. Di antara para malaikat Allah memilih satu malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Sama seperti tadi saya singgung, Allah telah memilih hari-hari yang mulia, adalah yang paling mulia adalah hari Jumat. Kemudian ada hari-hari yang berkaitan dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Ini adalah hari-hari pilihan Allah. Sama juga Allah telah memilih, seperti tadi pada awal, Allah memilih satu orang yang paling mulia untuk menutup risalah Islam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sama di antara 12 bulan ini, Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang diharamkan, yang disucikan, ditambah satu lagi yaitu bulan Ramadan, ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzzalimi diri kalian padanya. Fihinna di sini bukan 4 bulan haram, tapi adalah 12 bulan itu. Jadi memang larangan untuk berbuat zalim, larangan dari kezaliman itu sepanjang tahun. Nggak ada satu hari pun ini hari boleh kita bermaksiat, nggak ada. Ya, jadi maksudnya fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian padanya, itu padanya 12 bulan itu. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan maksudnya adalah janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Ya, maksudnya bukan 8 bulan yang lain boleh berbuat zalim, enggak, tapi pada 4 bulan haram ini dikhususkan larangannya. Sebagaimana tadi pada bulan-bulan ini kalau orang beramal soleh dilipat gandakan, maka orang yang bermaksiat dosanya juga pun dilipat gandakan. Dan sudah saya singgung tadi bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat yang membunuh pada bulan-bulan Rajab, bulan-bulan haram ini diatnya akan dilipat gandakan kalau membunuhnya tidak sengaja. Kemudian waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara kafah, secara menyeluruh, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Saya persingkat saja, sudah hampir jam 6. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam enggak boleh malu, ya. Peperangan itu adalah bagian dari sejarah kita, ya. Ungkapan bahwasanya agama Islam itu disebarkan dengan pedang, ya. Itu saya cenderung kepada pendapat bahwasanya perkataan ini enggak 100% salah, enggak 100% benar, ya. Karena memang sejarah kita, sejarah Rasulullah, sejarah peperangan. Kita buka sirah Rasul, isinya sangat banyak peperangan. Bahkan kitab sejarah dulu tidak disebut kutubus syiar, enggak,
disebut kutubul maghazi dari kata ghazwah, kitab-kitab peperangan. Karena memang banyak peperangan, ya. Dan peperangan dalam Islam terkadang bersifat defensif, terkadang bersifat ofensif. Ya, terkadang musuh duluan yang mulai, terkadang memang ada sesuatu yang menyebabkan umat Islam harus menyerang duluan. Jadi dua-duanya diakui dan kita nggak perlu malu tentang hal ini, ya. Adapun kalau disebarkan dengan pedang, maksudnya memaksakan orang, ditodong orang itu di bawah pedang untuk masuk Islam atau nggak mati, enggak, itu adalah salah, ya. Karena setiap daerah yang Islam taklukkan, yang Islam buka, maka tetap penduduknya boleh beragama dengan agama mereka sendiri. Ditawarkan Islam, kalau tidak mau maka mereka membayar jizyah. Kalau mereka tidak mau membayar jizyah, boleh mereka pergi dari wilayah Islam, ya, pergi dengan aman, tidak diganggu, ya. Jadi tidak dipaksa harus masuk Islam. Dan kita nggak perlu malu wah Islam disebarkan dengan perang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Zaman tersebut peperangan ada di mana-mana. Saya katakan tadi peperangan itu baru mulai berhenti setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum itu perang aja terus. Penjajahan itu baru mulai berhenti setelah berhenti tanda kutip ya setelah ada PBB. Ya, dan kita saksikan PBB di sini mereka mencuri tanah umat Islam, tanah waktu itu masih di bawah kekuasaan Khilafah Turki Utsmani, diambil tanah Palestina dan diberikan kepada orang-orang Yahudi. Yang ironisnya orang-orang Yahudi ini bukan orang-orang Yahudi Timur Tengah, tapi orang-orang Yahudi dari Eropa, waliyadzubillah. Ya. Jadi peperangan penjajahan itu secara di atas kertas dia baru berhenti setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya ekspansi. Ya. Negara kita dijajah oleh orang Eropa sekian ratus tahun, baru dijajah oleh orang Asia hitungan tahun saja. Jadi kita nggak perlu malu wah Islam disebarkan dengan perang. Dan peperangan memang sudah umum dari dulu, baru berhenti setelah baru-baru ini sekitar 70-80 tahun ini. Dan kita saksikan sampai hari ini pun masih ada penjajahan yang diakui oleh PBB. Wal'iyadzubillah. Jadi di sini kita berperang kepada orang musyrik secara kafah sebagaimana mereka memerangi kita secara kafah juga. Perang mereka nggak berhenti secara perang fisik, ya. Nggak berhenti dengan perang fisik. Kita saksikan bagaimana Afghanistan dituduh melakukan 9/11 bulan September tanggal 11, ya, dan dihancurkan oleh Amerika Serikat. Kemudian Irak dituduh punya senjata pemusnah massal yang sampai hari ini satu titik pun dari senjata pemusnah massal itu nggak pernah ditemukan. 21 tahun plus, ya, tidak pernah ditemukan. Jadi mereka telah berusaha memerangi kita secara fisik. Sampai hari ini pun kita lihat saudara-saudara kita berperang secara fisik melawan orang Zionis Israel, ya. Bahkan penduduk Gaza ini di atas kertas adalah wilayah Israel. Di atas kertas adalah wilayah Israel. Tapi di Gaza ini tidak ada penduduk Israel. Artinya penduduk Gaza ini bebas. Mereka bebas. Dan West Bank, ya, Bank Barat ini secara di atas kertas adalah negara dalam negara. Ya, mereka bebas. Di atas kertas mereka bebas. Tapi kenyataannya prajurit Israel itu ada di sana dan menjaga di sana. Sampai dikatakan bahwasanya mereka masuk ke toko tidak diwajibkan bahasa Ibrani, tapi kalau tidak menggunakan bahasa Ibrani nggak akan dilayani. Jadi West Bank secara di atas kertas jadi merdeka, tapi secara kenyataan mereka ini terjajah. Penduduk Gaza di atas kertas mereka adalah terjajah, tapi pada kenyataannya mereka adalah bebas. Ya. Jadi ada perang fisik, kemudian ada lagi perang ekonomi, ya, sampai kita melakukan gerakan boykot. Ya, di sini saya tidak melarang untuk membeli produk-produk kafir karena itu diizinkan. Ya, tapi kita boleh secara pribadi untuk memboikot produk-produk orang-orang non-muslim. Bahkan, maaf jamani rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasul datang ke Madinah, yang pertama dibangun oleh Rasul adalah masjid. Setelah masjid apa yang dibangun oleh Rasul? Pasar. Jadi Rasul itu ngerti umat Islam itu secara ekonomi harus kuat.
nggak boleh berada di bawah tekanan orang-orang non-muslim. Ya, semoga dengan kejadian ini kita bisa memperkuat ekonomi kita, ekonomi umat Islam. Ya, kita bisa punya produk-produk sendiri, kita bisa punya franchise sendiri, yang dimana kita ketahui franchise tersebut menyumbangkan sekian juta dolar, puluhan juta dolar kepada Israel. Waliyadzubillah. Dan beberapa hari yang lalu saya dikejutkan bahwasanya salah satu tokoh umat Islam dia mengiklankan untuk makan di Pizza Hut, dan Pizza Hut secara terbuka mereka mendukung Israel. Ya, kalau pribadi makan di sana ya nggak apa-apa lah, tapi kalau dia sampai toko yang mengiklankan produk yang mendukung orang-orang Israel itu, waliyadzubillah. Ya, semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk supaya sadar. Sampai Ustadz Budi Azhari pernah bercerita, dia pernah mengundang salah seorang syekh dari Palestina. Di sampingnya ada air mineral, nggak disebutkan mereknya. Terus syekhnya batuk, air mineral ini nggak dipegang sama dia. Sampai selesai kajian, disediakan teh, baru diminum tehnya. Ditanya, Syekh, kenapa ini ada air nggak diminum, katanya. Dia bilang, Syekh itu bilang, saya sungguh tidak akan minum dari air yang keuntungannya adalah disumbangkan untuk menumpah darahkan saudara-saudara saya. Sekali lagi ini keputusan pribadi ya, kecuali kalau pemerintah memutuskan, loh kita nggak boleh, kita boikot barang ini baru kita wajib, tidak boleh. Tapi ini keputusan pribadi. Ya, bagaimana syekh tersebut betul-betul sadar, betul-betul tahu bahwasanya kalau dia produk secara terang-terangan mengatakan saya mendukung Israel, itu sungguh sudah kita melakukan atau membantulah istilahnya, membantu secara tidak langsung. Ya, jadi ada perang secara ekonomi, perang secara pemikiran. Kita tahu bahwasanya orang-orang liberal dulu ada JIL, jaringan Islam liberal, yang berpendapat dengan pluralisme, semua agama sama, semua agama itu adalah jalan menuju Tuhan. Ya, padahal kalau kita lihat agama Kristen, Tuhannya tiga tapi satu. Agama Yahudi, agama rasis. Mereka pada dasarnya nggak menerima orang selain non Yahudi. Ya, Buddha ini, maaf ya, saya bukan menjelekan apa-apa ya. Buddha ini sebenarnya bukan beribadah untuk Tuhan, bukan. Mereka berbuat baik untuk nanti pindah ke nirvana. Nirvana nanti mereka sudah selesai hidupnya di sana. Tapi mereka tidak menunjukkan ibadah tersebut kepada Tuhan. Beda dengan agama-agama lain. Hindu, siapa yang tahu di sini berapa Tuhannya Hindu? Minimal 330 juta Tuhan. Agama Hindu. Jadi belum lagi agama-agama lain. Ya, jadi kalau kita lihat pun dari setiap agama, bagaimana bisa dikatakan seluruh agama ini adalah jalan menuju Tuhan? Jalannya aja berbeda-beda, udah mencar-mencar. Yang satu bilang tiga adalah satu, yang satu nggak mau mendakwahkan agamanya, yang satu nggak ada Tuhannya, yang satu Tuhannya ratusan juta. Ya, sementara agama yang betul di sisi Allah hanya satu sejak penciptaan langit dan bumi, sejak diciptakannya Adam, itu adalah Islam. Islam kita menyerahkan diri, tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Karena itulah Ibrahim kita sebut Muslim, karena dia menyerahkan ketentuannya kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di sini janji Allah pasti akan memberikan kemenangan. Syaratnya harus bertakwa. Dan bagi umat Islam, wallahi nggak ada kekalahan. Kalau dia dibunuh, dia mati syahid. Dan ini adalah mati yang paling mulia. Kalau dia hidup, wah enak. Kenapa? Karena kita bisa terus beramal soleh. Secara ringkas di sini saya ada hadis dari Rasulullah, ada dua orang. Yang pertama meninggal karena syahid. Yang kedua luka-luka, terus meninggal seminggu setelahnya. Ya. Maka para sahabat pun berkata, waduh, seandainya yang sahabat kedua ini meninggalnya bareng sahabat pertama. Jadi maksudnya dapat pahala syahid. Maka Rasulullah berkata, bukan. Ya, yang kurang lebih artinya bukan. Bahkan yang kedua ini derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama. Bingung sahabatnya, Rasulullah, bukan yang pertama adalah mati syahid? Iya betul, tapi di mana sih yang pertama ini dari amal perbuatan dari yang kedua? Jadi selama seminggu itu dia berpuasa, dia bersedekah, dia sholat, dengan amalnya selama seminggu ini derajatnya lebih tinggi dari orang yang syahid. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau umurnya panjang kita berdoa dalam kebaikan. Alhamdulillah. Ya, karena
betul syahid adalah yang paling mulia, tapi bisa jadi orang yang lebih panjang umurnya, yang lebih banyak amalan itu di sisi Allah juga dia lebih mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan secara ringkas dari surat At-Taubah ayat 36. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak malu dengan ajaran agama kita sendiri, yang tidak malu menggunakan kalender kita sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita ikhlas di sini duduk membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdiri di hadapan Allah ternyata kita beramal bukan karena Allah, ya. Karena kalau kita beramal bukan karena Allah, buat apa Allah balas? Ya. Jadi kita wajib harus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh beramal karena kita mau mendapat pahala atau karena kita takut dari siksa itu, diperbolehkan, tidak merusak keikhlasan. Kalau dikaitkan dengan surat Ad-Dzariyat surat 51 ayat 56, memang di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah. Jadi memang tujuan hidup kita itu memang menyembah Allah. Jadi kita minum, kita niatkan bahwasanya dengan minum ini kita kuat untuk beribadah. Kita mencari rizki, kita berniatkan untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada anak kita, dan itu termasuk juga ibadah. Kita kerja di kantor, kita niatkan, kita taat dengan akad yang telah kita sepakati antara kita dan pihak kantor, maka itu juga jadi ibadah. Jadi memang seluruh hidup kita adalah ibadah, ya. Termasuk kita membuka handphone, kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan informasi pun harus juga kita niatkan ibadah. Tapi adapun kaitannya dengan Arba'atul Hurum, saya tidak bisa menjawab kecuali sama jawaban yang sebelumnya. Bagaimana dengan Arba'atul Hurum ini, memang kita dilatih untuk banyak beramal soleh dan menjauhi maksiat, sehingga kita sudah pada bulan-bulan lainnya kita sudah terbiasa. Atau kalau saya bisa tambahkan sedikit, minta waktunya sedikit lagi. Kalau orang banyak beramal soleh, maka nanti timbangan amal solehnya ini akan semakin naik, ya. Wa habbaba ilaikumul iman wa karraha alaikumul fusuqa wal isyan. Kalau sudah naik di atas, kita akan suka untuk beramal soleh dan kita akan benci kepada maksiat. Misalnya orang sudah terbiasa beramal soleh nih, misalnya, kemudian melihat laki-laki yang hanya cuma pakai celana kemudian telanjang dada, maka orang tersebut udah nggak suka melihatnya. Sama melihat perempuan yang tidak memakai hijab, dia nggak suka melihatnya, karena dia memang sudah terbiasa beribadah. Karena terbiasa beribadah, dia akan membenci dosa. Sebaliknya, kalau orang banyak berdosa, nanti dosanya naik. Sebaliknya ibadahnya yang turun. Sehingga dia melihat orang beribadah, nggak suka. Ke masjid lu munafik, sama lu pulang juga nanti paling lihat musik lagi. Itu kalau orang sudah terbiasa berdosa. Bahkan dia melihat perempuan berhijab, lihat perempuan berhijab aja udah gatel tuh. Ngapain sih ditutup-tutupin gitu. Apalagi perempuannya sampai memakai cadar. Wah, ini adalah efek dari amal ibadah seseorang. Kalau orang terbiasa dosa, dia akan membenci pahala. Orang terbiasa beramal soleh, dia akan membenci dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, menerima amal soleh kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.